wah ini sulit nih untuk diajak kerjasama atau tidak mau untuk diajak kerjasama, ya jangan pusing-pusing. Nah, kenapa? Kan warga masyarakat itu banyak. Ya kita pada saat objek tersebut sulit untuk diajak kerjasama, ya kita mencari subjek yang lain. Nah, iya kan banyak nih beda orang. Ya, setelah saya nih, punten nih Pak Kades, saya nih sudah tahu nih misalkan bagaimana menjadi kepala desa yang baik. Nah, terus bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengatur perencanaan. Kan bisa saja saya ke depan nyalonin kepala desa. Iya, kan hak dong, hak saya dong. Suara Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Suara Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Desa Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Bentar nih. Seperti biasa, tidak ada tamu yang datang ke Suara Kertawangi terkecuali, nah dia adalah tamu istimewa. Hari ini tamu yang datang sudah berada di depan kita, dan ini orang yang sangat berperan, berpengaruh di Desa Kertawangi. Dan ini adalah penentu maju mundurnya Desa Kertawangi. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai generator pemerintahan desa, sebagai generator pembangunan, sebagai generator tatanan kehidupan sosial. Banyak prestasi yang didapatkan oleh Desa Kertawangi. Nah, itu diantara kemampuan leadershipnya beliau. Kita sambut Kepala Desa Kertawangi, Yanto Bin Surya. Terima kasih nih Pak Ewon. Ini izin, terima kasih nih Pak Kades Ewon ya, atau Akang ya, Kang Ewon. Iya. Ini Kang Ewon nih berlebihan. Ya, jadi majunya Desa Kertawangi itu bukan karena saya saja, tetapi karena dukungan dan kerjasama teman-teman di desa dan di masyarakat. Nah, kan saya tuh banyak yang ngepen nih ke Steve Ewon, dan saya tuh ngepen ke Pak Kades. Kok Kang Ewon itu bisa sama itu bilangnya? Udah pecah basi itu Pak. Ya pokoknya ya sudah ya. Gini nih. Ini Kang Ewon ini adalah Pak Kades kan saya yang jadi tadinya kan itu pembawa acaranya kan saya. Jadi Bapak di sini bagian ditanya-tanya. Oh iya, siap ya sudah. Udah Pak kenalan Kang Ewon. Oh, siap. Nah, ya terima kasih Pak Kades. Aduh, nah kan begini nih Pak Kades ini. Saya kan mohon maaf ya. Kan banyak yang bilang bahwa Pak Kades Yanto Bin Surya itu dulunya artis. Ya, dulunya artis. Ya, artis pawang ular. Nah, ya. Apa sih motivasi Pak Kades yang awalnya di entertain, tiba-tiba mau menjadi kepala desa? Apa sih motivasinya? Sebenarnya sih motivasinya sederhana. Bagaimana saya bisa lebih bermanfaat. Jadi di desa kita bisa lebih banyak waktu untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Kan jadi kita kan punya wewenang mengabdi ataupun beribadah, kan tidak harus menjadi kepala desa. Mengabdi. Jadi di desa itu lebih banyak waktu dan lebih banyak ada kesempatan lah untuk bisa berbuat baik. Dan yang tepuk tangan dulu dong buat Pak Kades. Ya, Nah kan gini nih, dan sebelum yang saya menanyakan tentang peran Bapak di desa, nah saya ingin bertanya dulu nih Pak. Nah, enakan jadi kepala desa atau enakan di dunia entertain Pak, dulu di TV? Enakan mana ya? Ya sepertinya Pak Ewon enakan di entertain. Iya, kalau di entertain kan mohon maaf ya, kita kemana-mana difasilitasi. Jadi, Bapak tuh agak mirip nih sama seperti saya. Cuman agak sombong-sombong. Cuman di sini punya kebanggaan. Punya kebanggaan. Status ya. Biar disebut kepala desa. Wih, Pak Kades duluan. Silakan Pak Kades. Jadi kita punya status. Bisa buat sombong-sombongan. Baik. Iya, disebut kepala desa. Bapak sudah berapa lama menjadi kepala desa? Saya baru 5 tahun. Baru 5 tahun? Ya, 5 tahun. Tapi, mohon maaf ya, saya melihat di googling, di media sosial, nah itu kan Kertawangi ini menjadi sebuah desa yang banyak prestasinya.
Oh, berarti luar biasa. Wih, ya, kan tepuk tangan lagi dong buat Pak Kades Kertawangi. Ini. Nah, saya mau ngomong apa sih perannya Pak? Peran utama nih sebagai kepala desa itu apa sih perannya? Peran sebagai kepala desa itu ya menjadi generator. Generator pembangunan, generator tatanan kehidupan di masyarakat. Iya, jadi kan maju mundurnya suatu desa kan tergantung kita, tergantung generator. Dan kebetulan dulu kemarin sebelum saya menjadi kepala desa, nah saya pernah berpetualang gitu ya, sama seperti Kang Ewon gitu ya, dan wajahnya juga kayaknya mirip deh. Nah itu dari sana kita punya pengalaman melihat berbagai macam desa. Membangun desa itu seperti ini, bagaimana biar bermanfaat bagi masyarakat tuh seperti apa. Nah akhirnya dari pengalaman itu kita bisa mendedikasikan diri. Biasa ya. Berarti ilmu kemarin waktu Bapak punya acara petualangan sangat bermanfaat ya? Ya. Iya, sangat bermanfaat. Ya. Jadi luar biasa tuh Pak. Jadi kan sebenarnya tidak perlu pusing-pusing ya. Yang penting identifikasi ya, potensinya apa. Nah kita tinggal mengembangkan. Terus Bapak bagaimana nih? Kan pada saat Bapak punya program, nah kan masyarakat tuh biasanya kan, wah saya tidak mau menjalankan programnya Pak Kades, apalagi Pak Kadesnya bisa saja kan bekas rival atau bekas saingannya. Nah terus itu gimana menyikapinya Pak? Ya pada saat kita punya program baik ya, nah misalkan kita punya program misalkan Big Farmer atau desa wisata. Nah terus kita ajak masyarakat untuk bekerja sama. Nah terus tiba-tiba ini sulit nih untuk diajak kerjasama atau tidak mau untuk diajak kerjasama, ya jangan pusing-pusing. Nah kenapa? Kan warga masyarakat itu banyak. Ya kita pada saat objek tersebut sulit untuk diajak kerjasama, ya kita mencari subjek yang lain. Nah iya kan banyak nih, beda orang, beda kepala, pasti beda karakter kan gitu kan, pasti beda kemauan. Nah pada saat kita punya program baik dan menurut kita baik, ya kita jangan pusing, kita cari saja objek yang lain. Pada saat objek tersebut tidak mau, kita mencari subjek yang lain, dan tentunya itu lebih banyak. Betul sekali ya. Iya, ngapain ya kita pikirin, iya cari aja orang-orang yang mau, sepakat ya. Jadi tinggalkan saja. Siap. Ini menarik nih. Jadi apabila gimana Pak? Saja kita cari apabila enjoy gitu. Objek tersebut sulit untuk dibawa berkembang, ya, maka biarkan saja, mending cari subjek-subjek yang lain. Ini. Nah, ini kan tidak tahu nih Pak nih, saya kan kemarin undang Pak Kadus, undang Sekdes, undang Tur Keuangan, pokoknya semua teman-teman atau anak buah ya Pak ya, pokoknya mitra Bapak nih, kan kemarin saya undang. Nah sebenarnya kenapa saya undang? Nah, saya gali nih ilmunya. Nah, kenapa? Karena tujuannya satu, ini kan biar bisa evaluasi buat rekan-rekan di desa ataupun menjadi referensi untuk teman-teman di luar sana. Dan yang berikutnya kan bisa saja setelah saya nih, punten nih Pak Kades, saya nih sudah tahu nih misalkan bagaimana menjadi kepala desa yang baik. Nah, terus bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengatur perencanaan. Kan bisa saja saya ke depan nyalonin kepala desa. Iya, kan hak dong, hak saya dong. Iya Pak Kades kan, hak saya. Ya kenapa? Karena kan saya juga punya hak sebagai warga negara Indonesia, hak dipilih, betul, dan hak memilih. Ya, jadi kan bisa saja. Akhirnya saya ingin tanya nih, tipnya gimana sih Pak biar bisa menjadi kepala desa? Pertama, niatkan dalam hati kita untuk bisa bermanfaat. Nah, terus kita selalu berpositif thinking, ya betul. Nah, kenapa? Karena pada saat kita berpikir positif, nah maka kita akan mengucapkan hal yang positif. Pada saat kita mengucapkan yang positif, maka kita akan melakukan hal yang positif. Pada saat kita melakukan hal yang positif, hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan yang baik. Nah, biasanya nih ya, kalau mau pemilihan kepala desa, nah kan antara calon satu dengan calon yang lainnya, nah itu kan saling menjelekan, gitu kan, saling black campaign. Nah, mending apa yang kita omongkan, nah itu misalkan betul kejelekan calon atau rival kita. Nah, pada saat itu tidak betul, nah itu kan menjadi fitnah. Kan kasihan, tujuannya baik, itu malah tidak baik. Nah, terus mending kalau yang kita obrolkan itu kejelekan misalkan lawan kita, itu kepada orang yang tepat, orang yang sama energinya negatif. Tiba-tiba
kita obrolkan kepada yang energinya positif, nah justru kan itu akan balik benci terhadap kita. Maka apa yang saya dapatkan itu adalah tergantung apa yang kita pikirkan. Selalu berpikir positif. Wih, selalu berpikir baik. Maka pada saat kita berpikir baik, maka itu akan mengucapkan yang baik. Pada saat kita mengucapkan yang baik, maka akan melakukan yang baik. Maka masyarakat pun akan melihat dan hasilnya pun baik buat kita. Sekali lagi dong, wis ini penuh dengan motivasi nih. Wis, ya. Nih pasti nih Pak, kan dari kemarin kan kata Pak Sekdes kurang lebih penduduk Kertawangi ini apa Pak Sekdes ataupun kemarin siapa ya? Kaur pemerintahan. Nah katanya penduduk Kertawangi kan banyak nih Pak, hampir 13.800 sekian. Kan mengelola masyarakat yang begitu banyak, itu kan harus betul-betul apa namanya itu menguasai Pak. Bagaimana agar kondusif, selalu aman, tidak terjadi pro dan kontra. Itu bagaimana tuh Pak triknya? Ini sebenarnya dengan banyaknya jumlah penduduk, menurut saya itu menjadi aset. Kenapa? Karena semakin banyak sumber daya manusia, nah itu akan semakin banyak potensi yang bisa kita gali. Nah jadi semakin banyak penduduk desa Kertawangi, ya kita semakin enak mengolahnya. Kenapa? Karena saya yakin dari 13.800 warga desa Kertawangi, saya yakin ya 10 orang itu punya inovasi atau punya program bagus, kan gitu. Ya itu sesuatu yang wajar ya. Jadi ada beda orang, beda pemikiran, nah itu kan sesuatu yang wajar. Dengan sekian orang, 13.000 ya itu memang betul. Jadi 13.000 itu berbagai macam karakter, nah itu ada. Namun setelah kita identifikasi ini apa nih potensi-potensi yang bisa dikembangkan, nah kita cari, nah kita mau, nah apakah program pengolahan sampah, program wisata ataupun program-program yang lain, nah itu adalah hasil identifikasi kita bersama teman-teman mengajak mereka yang mau. Jadi kalau tidak mau ya kita tidak paksa. Jadi yang mau berkembang, yang mau maju, yang mau membangun desa Kertawangi, nah itu kita ajak betul bersama-sama. Benar. Ular saja kan sama Bapak bisa ditaklukkan ya, sama seperti saya. Jadi jadi masyarakatnya dihipnotis Pak. Iya, jadi kan ya pengalaman saya dulu, nah itu kan sebagai pawang ular. Saya kan mengenal berbagai macam ular. Nah jadi prinsipnya kan fitrah makhluk hidup itu sama kan gitu ya. Nah saya mengenal berbagai macam binatang, berbagai ular. Kan ular saja bisa saya hipnotis gitu, apalagi orang. Bukan berarti menyamakan orang dengan ular, bukan. Ya, cuman gambarannya seperti itu. Nah jadi kan binatang saja bisa dimanage, apalagi manusia. Sama, binatang juga kalau dia tidak mau diatur, ngapain? Kalau membahayakan kita, ya orang juga kalau kita ajak menjalankan program baik terus tidak mau, ngapain? Kan gitu kan? Apalagi nanti akan mencelakakan kita, ngapain? Kita cari saja orang-orang yang sepemikiran, yang mau berbuat baik, yang mau melaksanakan kegiatan baik, sama-sama energinya positif, maka hasilnya pun akan positif dan baik. Betul-betul, siap Pak. Siap. Tepuk tangan lagi dong, Ini sangat menarik nih. Nah, harapan nih dengan adanya program Sora Kertawangi. Nah, harapan nih buat Bapak, untuk masyarakat ataupun untuk rekan-rekan di luar sana, karena kan ini tujuannya sebagai sarana aspirasi, sarana referensi kan gitu ya, ataupun sarana evaluasi. Nah, jadi kan ini Bapak alhamdulillah sudah sukses menurut saya ya membangun desa. Nah, ini agar menjadi kiat dan menjadi referensi teman-teman di sana, Pak, apa harapan Bapak? Harapan saya, mari kita semua teman-teman yang terlibat di desa, nah mari kita berpikir positif, mari kita berpikir baik, agar kita bisa mengucapkan yang baik, agar kita bisa melakukan yang baik, dan hasilnya pun pasti akan baik. Karena rugi kita tinggal di desa, kita berada di pemerintahan desa Kertawangi, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya program ini, ya menurut saya ini program yang sangat baik. Jadi program juga baik. Jadi akhirnya saya pun selain pesan tadi, kalau mendukung program baik desa Kertawangi,
Jangan lupa subscribe. Oh, betul. Subscribe. Yes. Tadinya saya yang mau ingetin. Oh, ini Pak Kades sudah menduluin. Betul. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Ya, terima kasih. Ya, betul, Pak. Nah, berarti kan mendukung, Pak. Iya, betul. Iya, sepakat. Ini Pak Kadesnya sangat mendukung sekali nih dengan adanya Sora Kertawangi. Ya, betul. Jadi dengan mensubscribe channel ini berarti mendukung kemajuan Desa Kertawangi. Dengan mendukung kemajuan Desa Kertawangi berarti mendukung kemajuan negeri. Karena tagline Sora Kertawangi adalah bangun desa, bangun Indonesia. Waduh, nih sebenarnya sangat banyak nih yang ingin saya tanyakan nih Pak Kades. Ya, kenapa? Karena saya juga berbangga bisa ketemu orang nomor 1 di Desa Kertawangi gitu ya. Dan tadi trik-trik memanage atau menjadi generator di desa, nah sudah disampaikan. Nah, mohon maaf nih kalau besok lusa, nah nanti yang jadi kepala desanya adalah Steve Ewon Pak Kades. Ya kan bisa saja ya siap. Ya kan nggak apa-apa kan tadi Bapak bilang, nah kan dengan di desa, nah itu kan banyak waktu untuk bisa bermanfaat. Iya, jangan sampai sudah di desa tiba-tiba hanya dimanfaatkan untuk memperkaya diri, itu kan iya dolim. Ya betul. Ya baik, nih saya akan undang kembali ya nanti Pak Kades. Kalau mau nanti Pak Kadesnya, kalau tidak sibuk ya. Nah, dan apa namanya itu? Pokoknya seru lah. Pokoknya seru, banyak hal yang saya dapatkan. Mudah-mudahan, nah ini bisa menjadi evaluasi buat kita dan referensi buat teman-teman di sana. Ya, izin. Apa namanya itu? Oh tadi sudah ya. Aduh, saya jadi bingung. Saya grogi ada Pak Kades. Ya sudah, akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa ibadah atau niat mengabdikan diri tidak harus menjadi kepala desa. Tapi siapapun, nah itu bisa membangun. Siapapun bisa beribadah. Nah, intinya bagaimana agar hidup kita ini bermanfaat. Karena rugi kalau kita hidup tidak bermanfaat. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya Steve Ewon, salam lestari. Nah, Sora Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Sora Kertawangi.